Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya teman-teman semuanya. Ini adalah energi seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, ya. Energi orang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada The Hermit guys di sini, ada King of Swords, lalu Strength, dan satu lagi ada Three of Pentacle. Di dalam batinnya dia kecarian. The Hermit ya, memang dia sendiri yang memutuskan untuk tidak mencari kamu gitu, menghindar dari kamu, mencoba mendiamkan kamu, menutup komunikasi. Tapi di dalam batinnya dia menunggu kehadiran kamu, menunggu usaha yang bisa kamu lakukan untuk membuat dia kembali bicara dengan kamu. Cukup lama dia menunggu teman-teman, dan ini juga ada perasaan yang gelisah di dalam batinnya. Kalau dia mundur, dia belum siap gitu ya. Karena dia masih kayak ya menginginkan hubungan ini. Tapi kalau dia maju pun, dia nggak tahu nih seperti apa di depan nanti hubungannya dengan kamu. Karena sepertinya tidak jelas hubungan yang saat ini sedang kalian jalanin gitu. Di sini nampak The Hermit, dia banyak ini guys ya, merenung. Perjalanan hubungan kalian ini nampaknya banyak menjumpai tidak sejalan ya, sehingga dia selalu ngerasa kayak kamu ini ya berbeda jalan dari apa yang dia planningkan di awal ya gitu. Dan nampaknya ada rasa kekecewaan dalam perasaannya dia, sehingga dia memilih untuk menutup komunikasi dengan kamu. Tetapi bukan berarti dia benar-benar kayak nggak nyariin kamu. Dalam batinnya ya kecarian gitu. Dalam batinnya ya guys ya, dia kok kamu bisa sih lama-lama nggak cari dia gitu, kok kamu sanggup sih gitu loh, nggak ngerasain kesepian, karena dia sendiri sudah merasakan hal itu, dimana dia ada rasa sepi yang mengganggu energi dia saat ini guys, yang membuat dia juga sekarang nggak ngerasa nyaman ya. Dia malas untuk bertemu orang lain gitu, malas ngobrol sama orang lain, dia pengennya tuh sama kamu gitu ya, hingga memberikan energi yang bawaannya tuh cuek ke semua orang gitu, karena dia punya masalah sama kamu gitu ya, karena dia nungguin kamu, jadi dia kayak ada rasa kesel dan akhirnya cuek sama semua orang. Dan ini kayak ngebangkitin energi dia buat berubah gitu loh ya sama kamu. Tetapi guys, aku ngelihatnya memang dia ini seperti semacam ini ya guys, mau memberikan gambaran kepada kamu bahwasannya tuh dia mampu gitu loh ya. Dia mampu nih gitu menghadapi perjalanan ke depan nanti tanpa kamu ya. Dia seakan-akan tuh kayak nggak peduli nih kamu nggak mencari dia, nggak rindu sama dia. Tapi guys, sebenarnya semua itu hanya dia ingin menunjukkan kepada orang lain, bahkan kepada kamu, bahwa dia ini kuat gitu loh, bahwa dia ini bukan orang yang seperti yang kamu pikirkan gitu loh ya. Jadi ya bakalan sedih gitu ya, terus kecewa, terus nyesel gitu. Dia mencoba untuk menghilangkan perasaan itu, untuk ngasih lihat sama kamu bahwa ada loh orang di dalam hidup ini yang punya kekuatan seperti dia gitu ya. Tidak berkomunikasi dia bisa gitu loh ngelewatin kesedihan, kecewa, dan tidak ada penyesalan. Ini yang sedang ingin dia lihatin sama kamu. Sebenarnya dia nih kayak sedang menantang kamu gitu loh, sedang ingin memberikan pertunjukan gitu ya, bahwa dia ini adalah orang yang saat ini menantang kamu gitu loh, menantang bahwa
dia ini akan jauh lebih sukses, lebih bahagia gitu ya kehidupannya gitu, tanpa berkomunikasi dengan kamu. King of Swords di sini sih aku ngerasa memang sifat sombongnya ini bukan dikarenakan dia ini ya guys ya, ingin kamu menjauh ya, tapi justru ada di balik itu kelemahan dia gitu loh. Sebenarnya dia butuh support dari kamu, butuh kamu. Tapi dia nggak pernah mengatakan dengan jujur. Dia nggak mau nanti diintimidasi kalau ketahuan dia lemah tanpa kamu. Dia nggak mau itu dijadikan nanti jadi bahan kemudahan buat kamu untuk mencari sisi lemahnya dia gitu. Dia nggak mau nampilin itu gitu. Yang sebenarnya dia sangat menunggu kamu gitu. Support dari kamu itu membuat dia ini juga banyak keluar dari kesusahan. So sikap yang baik yang kamu munculkan dalam hubungan ya, perhatian yang kamu berikan kepada dia itu mendorong dia menjadi orang yang sukses, menjadikan dia itu orang yang berkuasa dalam kehidupan. Kenapa? Aku ngelihatnya memang tipenya dia ini tipe gengsi gitu ya. Dan dia tidak mau mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan yang lebih dari dia gitu loh. Ya, kamu mampu tidak mencari dia, kamu hebat gitu. Kamu tidak merasa sedih, tidak ngejar-ngejar dia. Kan jiwa dia yang tadinya lemah jadi kuat kan? Karena seakan-akan dia sedang ditantang oleh kamu. Pikiran dia ke sana arahnya guys gitu loh. Yang sebenarnya guys, dia ini seperti balita yang membutuhkan kasih sayang gitu loh. Di balik itu ya, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan welas asih dari kamu ya, rasa manja yang kamu berikan, perhatian yang kamu berikan itu membuat dia akan tumbuh menjadi orang yang baik gitu loh. Jadi keadaannya sedang tidak baik saat ini, sedang tidak baik. Kenapa jadi dia bersikap seperti ini? Karena dia melawan kamu, sedang ingin mempertunjukkan kepada diri kamu siapa diri dia. Ya, di balik itu semua dia nggak mampu guys. Dia seperti balita yang butuh perhatian, butuh kasih sayang, pengen dimanja, pengen disuapin, pengen ditimang-timang gitu. Cuman rasa sombongnya ini ya karena ngelihat kamu bisa gitu tanpa dia, akhirnya dia pun kayak keikut gitu loh guys ya, kepengaruh gitu pikirannya sama kamu yang sekarang itu nggak nyariin dia. Sabar dia guys di sini menahan perasaan amarahnya, emosionalnya, ingin meledak-ledak, pengen marah banget, pengen ngomong sesuatu ya. Mungkin dia bisa lewat tulisan ataupun telepon kamu langsung, tapi ditahan sama dia. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan kamu di sini. Ya, masih mengharapkan hubungan ini baik-baik aja. Dia memerlukan kamu, guys. Mungkin dia sadar ya, ada kamu itu hidupnya jauh lebih baik gitu. Dia menemukan teman sejati, menemukan seseorang yang bisa ngertiin dia gitu ya. Yang aku ngelihatnya orang ini tuh sadar kalau tanpa kamu tuh nggak mungkin dia kayak gini. Maksudnya gini, kalau dia nggak ada kamu, nggak mungkin deh gitu dia sampai di titik sekarang gitu loh. Dia bisa kayak sekarang itu ya karena kamu gitu loh. Ya mungkin kamu ngerasa aku nggak pernah ngasih bantuan apa-apa ya, nggak mungkin guys, nggak mungkin kalau kamu nggak mengeluarkan sesuatu dalam hubungan ini. Dia menyimpannya guys di sini nih, Three of Pentacle menyimpannya, mengingat apa yang sudah kamu lakukan kepada dia, hal-hal baik loh yang dia ingat, bukan hal buruk. Jadi walaupun sifat dia arogan, sombong, menantang, ya dia sabar. Kenapa? Karena perlakuan kamu sama dia baik. Gitu loh. Selama menjalin hubungan sama dia, kamu selalu bersikap baik. Disinilah yang membuat dia bersikap sabar, tidak mau melakukan ucapan-ucapan yang mungkin akan menyakiti perasaan kamu. Jadi kalau aku lihat keempat kartu ini, orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu, keadaannya sekarang lagi marah sebenarnya, masih belum reda perasaan dia.
tapi nggak terlalu emosi gitu, karena dia masih mengingat kebaikan yang kamu lakukan sama dia. Ya guys, nah di sini di bottom of the deck-nya ada Eight of Swords ya. Dia nggak bisa ninggalin kamu, padahal ini adalah kesempatan dia untuk lari dari hubungan ini, tapi dia tidak melakukannya. Dia malah usaha juga ya untuk nggak kepoin kamu, nggak cari tahu tentang kamu, nggak komunikasi. Tapi dia nggak pergi dari hubungan ini, dia nggak minta putus gitu ya, enggak. Padahal bisikan-bisikan negatif itu udah menggerayangi otaknya, batinnya, tapi dia nggak benar-benar mengikuti kemarahan dia. Dia mencoba untuk diam. Nggak bisa. Dia sendiri loh yang nahan diri dia untuk tidak memutuskan hubungan ini. Ya, pasti disebabkan karena ada rasa nyaman bersama dengan kamu. Jadi di sini tuh kamu sudah banyak memberikan kepuasan sama dia. Entah apa yang sudah kamu keluarkan ya, usaha apa yang sudah kamu lakukan, sehingga disinilah yang menjadi pertimbangan dia sulit nih. Dianya sendiri loh, bukan dari bujukan orang lain, omongan orang lain, tapi dianya sendiri. Kamu ini bagus gitu loh, kamu ini baik. Ini yang bikin dia secara energi guys sekarang kangen sama kamu, gairahnya muncul ya. Kangen plus gairah itu membuat dia jadi semangat buat ngejar kamu. Tapi apa? Dia merasa kamu cuek di sini, guys. Itu yang membuat dia susah untuk terbuka terus terang bahwa dia saat ini merindukan kamu. Ya kesel kan ngelihat kamu juga nyuekin dia. Akhirnya apa? Dia pelan-pelan gitu. Udahlah, udah lama ini nggak komunikasi, sekalian aja gitu mau ninggalin kamu ya. Dalam perasaannya ini dia nggak mau menyelesaikan urusan hubungan kalian. Dia datang kek, dia telepon kek, bilang putus kek, atau membicarakan hubungan yang saat ini sedang ada di dalam apa ya, konflik yang sedang mungkin bikin kalian ini on off ya. Harusnya dia ngomong gitu ya, nyelesain masalah, tapi enggak, dia silent treatment sama kamu, diem aja. Malah dia kayak ya pelan-pelan ninggalin kamu. Tapi yang terjadi apa? Nggak bisa di sini. Balik lagi keinget kamu ya. Perlakuan kamu tuh nancep banget di dalam hati dia, yang membuat dia rindu ingin ketemu sama kamu. Dia susah tanpa kamu guys ya. Dan di sini juga gairah dia menggebu-gebu, nggak ada tempat gitu. Rasa nyaman juga, terus banyak kemudahan, banyak kenikmatan yang dia rasakan dalam hubungan dengan kamu. Ini yang membuat dia tidak bisa bergerak untuk meninggalkan kamu. So, orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu sedang merasakan hal ini. Ada pikiran dia ingin ninggalin kamu, tapi nggak bisa maju, bergerak gitu nggak bisa. Ya, karena kamu baik gitu loh. Terus dia ngerasain gini, selama sama kamu itu banyak enaknya gitu ya, hubungannya tuh banyak enaknya, banyak bahagianya. Jadi dia mikir lagi, kalau gue ninggalin kamu gitu ya, kalau dia ninggalin kamu apa dia bakal bahagia? Pikirin sama dia nih guys. Di sini dia unek-uneknya lagi numpuk banget ya. Ada The Hermit lagi, ya ampun ya. Lalu ada The Magician di sini. Ada Seven of Swords dan ada Four of Pentacle ya. Oke, dia terus aja guys ya, tambah lama banyak mikir gitu ya. Ya aku lihat memang orang ini nih apa ya, bisa dibilang memang sedang adu mekanik sama kamu ya. Jadi ada kayak semacam ayo siapa yang lebih kuat di sini untuk tidak kembali gitu ya dalam hubungan. Tapi aku ngeliat dia merenung di sini. Merenungnya mungkin kamu banyak berbuat yang baik ya guys ya. Terus ketulusan kamu tuh kerasa di saat dia ini dalam keadaan sepi, sendirian. Luar biasa dahsyat gitu ya. Mungkin selama ini dia banyak mengabaikan kamu untuk kepentingan dia. Dia terlalu mikirin diri sendiri ya. Terus juga terlalu tidak peduli dengan keadaan-keadaan di saat dimana kalian ini masih bersama, masih baik-baik aja. Banyak yang dia sadari di sini guys ya.
yang membuat dia di sini hidupnya kayak kayak sepi gitu loh guys ya. Terus nggak ada warna gitu, kayak baru bangun udah nggak semangat gitu, kayak apa ya, nggak ada yang dituju gitu, kehilangan kamu, nggak berkabar dengan kamu, ngerasa kayak hilang segalanya gitu loh. Kayak dia ngejalanin aktivitas itu ya bisa dibilang kayak nggak menyenangkan gitu guys ya. Ada The Magician juga di sini. Ini mungkin dia melalui perenungan ya selama ini, beberapa hari ini. Dan di sini guys, aku lihat dia memang akan mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia akan menggunakan bermacam-macam cara ya, dia mau usaha gitulah gitu, karena dia sudah berusaha dengan berbagai hal ya, udah nggak cari kamu, nggak kepo-kepoin kamu, nggak berkabar sama kamu, tapi nyatanya dia nggak bisa lupain kamu, dan hubungan ini juga bener-bener nggak beneran berakhir gitu. Harusnya kan udah nggak komunikasi, udah jauh dengan kamu, harusnya udah ya selesai hubungannya, tapi ini enggak. Dia susah ngelupain kamu, dia usaha banget ini guys buat ngelupain kamu. Yang terjadi malahan justru dia ingin kembali kepada kamu gitu. Ada rasa takut ya yang mengancam di dalam jiwa dia. Nanti kalau ada yang ngedapetin kamu gimana? Dia akan mendapatkan kerugian gitu loh. Karena dia sendiri ngerasa kayak kamu ini patut diperjuangkan, kamu ini loh pasangan idaman. Siapapun yang bersama dengan kamu pasti bahagia di sini. Kamu mungkin juga orangnya kalem, nggak terlalu banyak ngebawelin dia. Dia yang terlalu bawel ya di sini, banyak maunya gitu ya, sering ngambek, dan ini membuat dia juga mikir ya, siapa sih orang yang kuat ngeladenin dia, yang mampu nanganin sikap dia yang seperti itu. Makanya di sini dia dalam waktu dekat ini ya guys ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini dia mulai berkabar lagi dengan kamu. Dan ini untuk teman-teman yang udah 9 hari ya, udah 9 hari atau 1 minggu ini tidak berkabar, dia akan kembali datang berkabar kepada kamu guys ya. Ya ini sebenarnya unek-unek dia nih yang sering bikin dia khawatir. Unek-unek dia ini juga yang bikin dia sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia masih kepikiran kamu terus, takut ya kamu dimiliki orang lain, takut kamu jadian sama orang lain. Aku rasa ada rasa negatif yang dia sekarang sedang endap di dalam hatinya ya, dan ini yang nanti bikin dia akan bergerak maju ke kamu. Four of Pentacle, kamu mungkin orang yang banyak uang ya, atau karir kamu bagus ya. Ini juga yang nentuin dia harus balik ke kamu gitu. Mungkin nggak akan lagi nemuin lah sosok seperti kamu ya, udah lengkap semuanya. Dan dia sangat sayang guys, takut kehilangan kamu ya, karena kamu di sini bagaikan hartanya gitu loh ya. Jadi bisa bisa di ini kan, bisa diartikan kan sama kamu kenapa dia balik lagi ke kamu. Bukan karena eh apa namanya guys, bukan karena dia kalah ya guys ya, tapi memang dia khawatir kamu tuh dipunyai sama orang lain, dan orang lain akan bahagia sama kamu. Nanti dia akhirnya yang pusing gitu loh, susah nyari orang seperti kamu. Dan di sini aku ngelihatnya memang dia nggak mau sih ya, nggak mau sampai hal yang dia pikirin ini terjadi kejadian ya. Nah, oke, teman-teman semuanya udah dipertimbangkan beberapa hari belakangan ini. Dia juga semakin hari semakin panas hati, pikiran juga panas banget ya. Ada rasa marah juga, tapi ini sekarang sudah mulai ke arah yang agak ademan gitu ya, sehingga dia nanti banyak mikirin hal-hal yang romantis sama kamu, dan dia nanti apa ya, kayak pusing gitu loh. Jadi pada saat dia mau tidur mikirin tentang keromantisan kamu, dihayalin terus sama kamu sampai sakit kepala. Pasti dia bakal balik lagi guys, karena aku ngerasa memang orang ini masih belum ya, masih belum ingin menyudahi hubungan dengan kamu. Jadi masalah yang ada di antara kamu sama dia ini, mungkin ini hanya akibat dari ini ya, dari egonya dia, terus dari sikap dinginnya dia. Jadi membuat
tambah lama gitu ya untuk kalian berbaikan. So kedepannya akan berat banget ngejalanin hubungan ini karena orang ini banyak salah paham sama kamu gitu ya, banyak salah paham dan mikirnya itu terlalu dalam sehingga ngerusak hubungan kalian. Jadi kalian ini sebenarnya rusak hubungannya ini karena pikirannya dia gitu ya. Pusing banget sih secara energi yang aku lihat ya, dia stres ini. Jadi belakangan ini lagi mikirin kamu, mikirin hubungan kalian. Berat banget buat dia nih ngelepas kamu. Aku rasa memang kamu sama dia ini jarang ketemu deh. Kalau udah ketemu pasti udah selesai ini hubungan nih ya. Ini butuh ketemuan karena lama kalian ini nggak ketemu, jadinya banyak memunculkan kobaran cemburu di dalam perasaan dia ya. Perubahan ini ya memang datangnya dari dia guys, dia yang selalu memulai duluan ya. Kekhawatiran dia saat ini adalah dia takut kamu diambil orang gitu. Dan di sini udah jelas banget kelihatan kalau hubungan ini tuh sebenarnya jarang ketemu. Ini ada Three of Cups nih, jarang ketemu, ada Three of Wands. Atau memang hubungan ini adalah cinta segitiga, makanya jarang sekali bisa komunikasi atau ketemuan. Ini bikin dia sering cemburu dan salah paham. Akhirnya apa? Tidak komunikasi. Biar apa? Biar dicariin sama kamu gitu ya, biar dikejar-kejar sama kamu, diusahakan sama kamu. Sulit sekali ya memang kalau hubungan seperti ini dijalani ya guys ya. Dari dianya memang ada komitmen, makanya kenapa di sini dia nggak bisa bergerak ninggalin kamu, ada komitmen ya. Aku ngelihat kayak dia sudah ini ya, sudah memplanningkan gitu loh resiko ke depan nanti dalam hubungan kalian. Cuman karena ya status kah atau apa, ini yang memberatkan dia juga buat ngelepas kamu. Dia udah usaha loh guys, udah usaha di sini, apapun udah dia lakukan supaya dia lupa gitu, supaya dia ya memang mau pergi, dia bisa ninggalin kamu gitu. Ternyata nyatanya merenung pun nggak cukup gitu loh, karena yang muncul adalah memang yang selalu batinnya ini ngingetin ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang indah gitu. Ini yang bikin dia ya sulit buat ngelepas kamu. Pusing dia juga nih, pusing dalam hubungan itu, pusing banget, dijalanin susah, ditinggal juga susah, jadi nggak bisa berbuat apa-apa sekarang ya. Kalian akan baik-baik saja kalau diantara kalian ini ada yang sudah bisa bertemu gitu. Maksudnya kalian tuh ketemuan gitu, udah pasti ada jalan keluar nanti yang bakal terbuka di sana. Nah ya, bingung karena tidak ada jalan keluar karena kalian ini belum komunikasi, belum ketemu, jadi bingung bawaannya ya. Harus ada ketemu ini guys, harus ada komunikasi, baru nanti akan ada jalan keluar ya. Yang sedang terjadi saat ini, dia lagi pusing banget sama pikirannya dia tentang hubungan kalian, dan perasaannya dia memang dia sangat sulit melepaskan hubungan ini ya teman-teman semuanya. Kita lihat perasaan dia saat ini seperti apa. Kita lihat ya perasaan terdalam dia saat ini, orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu seperti apa. Oke, seperti apa perasaan dia saat ini kepada kamu? Oke. Ada ya, aku melihat memang ada keegoisan ya di sini. Tapi sebetulnya dia seperti itu ya karena dia ingin dihargai sama kamu gitu loh ya. Supaya kamu ini merasa takut lah gitu kehilangan dia. Tetapi karena dia di sini juga nggak bisa
bertahan dengan egonya gitu ya. Semakin tinggi ego dia kan semakin dia tersiksa sendiri karena nggak ada perubahan gitu kan di hubungan kamu yang terus-terusan diem-dieman. Aku lihatnya nanti pasti bakal dia balik lagi ya. Dalam perasaan dia yang paling dalam dia ada ego, tapi dia akan ngalah guys. Pengen kembali soalnya ke kamu. Nanti dia bakal minta maaf di sini. Ya guys, karena ada tarikan chemistry juga. Ada energi ini yang membuat dia susah lepas dari kamu. Kamu romantis kayaknya orangnya nih ya. Mesra terus. Jadi kamu sama dia lembut gitu. Ini yang bikin dia ya tuh ya. Sayang sama kamu, ada komitmen di sini, ada janji yang dulu kalian ucapkan yang membuat dia keinget. Kamu pernah berjanji mungkin ya untuk tidak akan meninggalkan dia. Atau aku ngerasa kayak gini ya guys ya. Jadi orang ini tuh kan bersikap sombong ya. Maksudnya bersikap dia bisa tanpa kamu gitu loh. Jadi dia memperlakukan kamu dengan ya ayo cuek, kamu terus dicuekin juga sama dia. Tapi dia nggak kuat guys lama-lama ya. Dia capek gitu. Akhirnya nanti dia akan minta maaf duluan karena ini loh, kamunya lembut banget sama dia, baik gitu loh. Dan karena chemistry juga sih, entah chemistry ini dari nafsunya, dari seks, dari hal apa ini muncul, itu yang membuat dia juga ya terus terang banget di sini guys, sulit untuk menghindar dari hubungan. Ada komitmen sih yang aku lihat, memang dia punya komitmen sama kamu, makanya dia tidak akan pernah lama gitu ya berkonflik sama kamu. Paling lama itu 2 bulan ya. 2 bulan tuh pasti dia udah akan kembali mereda. Karena dia sendiri akan tersiksa dengan keegoisannya, dengan keras kepalanya gitu. Magnet ya guys. Gimana pun juga kamu semarah apapun, kamu secuek apapun sama dia, kamu punya magnet ya. Yang bikin dia ini akan cemburuan, akan panas hati, gelisah gitu ya, akan keberadaan kamu yang jauh dari dia gitu, akan kecuekan kamu tidak mencari dia, itu akan membakar egonya ya, akan membuat dia ini bertekuk lutut kepada kamu. Chemistry inilah yang membuat dia ini ya akan terus mengejar kamu ya. Kamu punya kelebihan itu yang hanya dimiliki oleh kamu, dan aku ngerasa seseorang ini mungkin udah nyaman aja gitu menjalani hubungan sama kamu. Tapi karena di sini tadi aku ngelihat ya, apakah kalian di sini hubungannya cinta segitiga atau gimana, sehingga selalu ada perbedaan, selalu ada pemikiran yang yang saling berlawanan, sehingga ya tidak sejalan gitu. Dan dia sendiri pusing gitu loh, pusing dengan kamu, pusing dengan ujiannya, tapi dia juga pusing gitu loh nggak bersama dengan kamu. Ada rasa dimana dia capek gitu ya, tanpa kamu dia lebih capek. Jadi dia akan kembali guys, seseorang yang tidak berkomunikasi ini akan kembali duluan cari kamu. Oke? Ada Virgo ya di sini. Memang kamu harus sabar gitu ya. Mungkin orangnya memang ya inilah pengen menang aja kan. Karena merasa lebih baik ya dari kamu, makanya dia juga bersaing dengan kamu gitu. Terus ada Scorpio juga, ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius ya. Kelihatan juga nggak ada yang mau ngalah di sini karena merasa semuanya sama-sama mempunyai ego ya. Jadi dia merasa baik, kamu juga sama merasa baik gitu ya. Ada Leo juga, kalau nggak drama dulu ya nggak akan ngerasain cinta, dan nggak bisa lihat lah sejauh mana sih mencintai kamunya. Jadi drama ataupun ujian ini muncul, kamu bisa ngelihat oh dia memang sayang banget, nanti kelihatan kok sayangnya kayak gimana. Makanya ada ujian ini juga untuk kamu tahu seberapa setianya dia, seberapa kuatnya dia di dalam hubungan ini. Ada Capricorn juga, wow, ini energinya berat semua ya. Terus Gemini lagi, Aquarius, Capricorn, dan ada Aquarius. Oke teman-teman semuanya, aku yakin banget pasti balik lagi karena dia pusing loh.
nggak komunikasi sama kamu tuh pusing banget, nggak ngobrol sama kamu tuh pusing. Walaupun mungkin on off itu mendingan gitu, lebih baik daripada kayak beranteman kayak sekarang. Pusing dia guys ya, diem-dieman gitu, kayak nggak diperhatiin sama kamu. Puyeng dia, takut banget kamu tuh punya perhatian ke orang lain. Pikiran dia udah kemana-mana nih guys. Oh, Five of Swords ya. Jadi khawatir banget dia guys, nanti malah bener-bener kamu lari dari dia. Nah, makanya di sini dia bingung nih, dia malu gitu ya buat ngedeketin kamu, dia malu buat nelpon kamu duluan, tapi juga dia takut gitu loh kamu udah nggak mau balik lagi ke dia ya. Oke teman-teman semuanya, ini inisialnya. Sampai ketemu lagi, semoga resonate pembacaannya, mudah-mudahan dilancarin segala urusannya, dilancarin usahanya, dilancarin karirnya, diberikan kelimpahan dalam rezekinya, dan semoga di dalam kesehatan ya, di dalam kesehatan yang baik gitu. Jaga kesehatan teman-teman, dengan kesehatan teman-teman bisa ngapain aja ya. So semoga panjang umur. Dadah guys, sehat selalu.